Salam happy couple, jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia. Kali ini adalah episode kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Saya Pendeta Hendra Setia Prasaja. Hari ini saya mau ajak kita semua untuk memeriksa apakah kita sudah memenuhi kebutuhan dari pasangan kita. Pemenuhan sebuah kebutuhan itu penting sekali, sehingga pasangan kita tidak mencari kebutuhan itu terpenuhi di tempat lain. Ngeri sekali kan kalau kita tahu bahwa pasangan kita merasa tercukupi kalau ia di tempat lain daripada di rumah bersama dengan kita. Karena saya adalah seorang pria, saya adalah suami, saya mau berbagi pada saat ini apa sih kebutuhan-kebutuhan suami yang harus disadari oleh seorang istri. Dan ini penting supaya teman-teman happy couple juga bisa sadar ya posisi dari suami masing-masing dan bagaimana memenuhinya. Kalau ditanya apa kira-kira kebutuhan utama dari suami, ada banyak sekali jawabannya. Ada yang menjawab itu adalah seks. Seks ya, itu adalah salah satu kebutuhan, tapi itu bukan satu-satunya penentu dari kebahagiaan para suami. Nah, saya akan berbagi beberapa hal yang menurut saya ini adalah hal-hal penting yang perlu disadari oleh para istri untuk memenuhi kebutuhan besar dari kehidupan seorang suami. Yang pertama adalah pengakuan dan apresiasi. Pria itu butuh diakui. Pengakuan itu membuat lalu pria itu menjadi percaya diri. Perlu dimengerti, perlu diapresiasi. Dan ketika seorang pria itu diakui dan diapresiasi, ia lalu merasakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri lebih lagi karena dia mampu untuk memberikan kenyamanan pada pasangannya. Bicara soal kehidupan rumah tangga, misalnya soal pencari nafkah. Banyak sekali keluarga di Indonesia memposisikan pria menjadi tulang punggung nafkah keluarga. Pengakuan bahwa keberadaan dirinya seorang suami penting karena ia mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan nafkah dari seluruh keluarga ini adalah sebuah apresiasi juga yang ia rasakan. Nah, dalam kasus-kasus tertentu ada banyak rumah tangga yang memilih untuk istrinya lah yang mencari nafkah. Atau dalam kasus-kasus tertentu suami istri bekerja lalu sang istri mempunyai penghasilan jauh lebih besar. Nah, dalam kasus-kasus ini happy couple harus kita sadari bahwa kita juga perlu mengapresiasi suami kita yang mungkin penghasilan jauh lebih rendah dari kita. Ada perasaan ia perlu juga mendapatkan pengakuan bahwa dia penting di tengah keluarga. Walaupun secara hitung-hitungan ekonomi mungkin sang istri lah yang memberikan nafkah jauh lebih besar. Jadi pengakuan bahwa ia juga penting di keluarga itu memberikan sebuah pemenuhan kebutuhan personal seorang suami dalam kehidupan bersama dengan pasangannya. Kalau kasus di mana seorang suami bahkan memilih untuk tidak bekerja, mungkin karena kesepakatan khusus di antara pasangan suami istri, ada suami yang tidak bekerja, perlu juga para istri memberikan apresiasi, pengakuan bahwa ia juga penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga ini. Nah, sekali saudara-saudara perlu juga mengapresiasinya. Misalnya, aduh terima kasih ya, kamu sudah menjaga, mengasuh anak-anak dengan baik. Makasih sudah menjaga rumah tetap terawat dengan baik, semuanya bersih, semuanya rapi. Atau sekedar mengatakan terima kasih sudah menemaniku begitu lama dalam perjalanan rumah tangga ini. Itu akan memberikan sebuah pemuasan atau pemenuhan kebutuhan dari seorang suami. Jadi penting nih ya, teman-teman, para istri, kita mengapresiasinya. Jangan pernah mengumbar kejelekan suami kita kepada orang lain. Jangan pernah menjatuhkan suami kita di depan keluarga besar atau anak-anak. Memberikan apresiasi bisa dengan memberikan pengakuan-pengakuan, keberhasilan-keberhasilan, keunggulan-keunggulan, apa yang sudah dilakukan suami terhadap kehidupan di tengah keluarga. Itu menjadi pengakuan dan apresiasi yang luar biasa. Ingat, suami yang dihormati, yang diapresiasi akan semakin mengasihi istrinya. Yang kedua, bagi saya penting untuk kita sadari bahwa seorang suami itu seringkali butuh me time juga, sama seperti istri ya.
seringkali memerlukan me time. Pernah nggak kalau para istri happy couple ketemu dengan suaminya lalu bertanya ini dan itu, lalu suaminya menjawabnya pendek-pendek, "Oke, ntar dulu." Ya, mungkin dia sedang tidak begitu mood untuk berbicara dan dia perlu waktu sejenak untuk ya memperhatikan dirinya, me time ya. Kalau tiba-tiba mungkin dia pulang kerja lalu nggak langsung ngobrol dengan kita sebagai istri ya, nggak langsung bersama dengan anak-anak, mungkin dia sedang perlu me time, dan itu penting untuk kita pahami dan hargai. Jangan tiba-tiba langsung minta dia bercerita ini dan itu. Mungkin saja dia lelah dan dia pingin untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulannya yang dia hadapi di kantor, di pekerjaannya sebelum dia sampai di rumah. Dan dia perlu untuk me time sejenak. Nah, berbeda dengan perempuan, laki-laki itu sering kali menyelesaikan masalahnya itu dengan coba mengolahnya secara pribadi dulu sebelum dia lalu meminta masukan-masukan. Sebagian besar dari perempuan malah rindunya bercerita kalau ada masalah ya, ada beban-beban khusus. Nah, ini perlu kita pahami, seorang suami perlu juga punya me time, waktu yang khusus untuk dirinya. Nah, ini perlu disadari. Yang ketiga, bagi saya, seorang suami itu sering kali harus kita pahami dia perlu waktu yang dalam tanda petik bebas ya. Pria itu identik dengan kebebasan ya. Banyak sekali iklan-iklan kita lihat tentang bagaimana pria itu digambarkan keperkasaannya itu ketika dia ada di alam kebebasan melakukan ini dan itu sesuai dengan apa yang dia rindukan. Nah, para istri penting juga kita memahami suami untuk bisa akhirnya kita hidup lebih harmonis dengan suami kita. Berikan waktu pada suamimu untuk mengatur dirinya sendiri mungkin. Berikan waktu untuk suamimu sesekali bisa menikmati kebebasannya. Berikan waktu untuk dia menikmati waktu bergaul dengan teman-temannya secara bebas. Berikan waktu mungkin dia menikmati hobinya yang mungkin kita nggak mengerti ya. Hobi-hobi para pria ini seringkali nggak dipahami dengan oleh istrinya ya. Dan itu menjadi penting sekali kita memahami bahwa mereka itu perlu waktu atau waktu kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, entah melewati hobi, entah bergaul dengan teman-temannya, entah dia melakukan sesuatu yang menurut dia itu sukacitanya. Selama kebebasan itu tidak melanggar kesepakatan pernikahan kita, berikan itu. Dan para istri bisa bersepakat dengan suami bagaimana kalau ada kebutuhan tentang kebebasan itu. Yang berikutnya, bagi saya seorang suami itu perlu banget dimengerti. Seperti apa yang dikisahkan di dalam Alkitab ketika Tuhan menciptakan perempuan, Ia menciptakan seorang penolong yang sepadan baginya. Jadi laki-laki itu perlu untuk ada seorang penolong. Penolong yang memahaminya, penolong yang punya pengertian terhadap apa yang dia sedang rasakan, sedang gumuli, sedang dia rindukan. Nah, maka penting sekali para istri untuk menyadari bahwa pria itu selalu ingin dimengerti. Daripada banyak untuk menuntut ini dan itu, minta penjelasan ini dan itu, minta supaya suami lebih lagi bekerja keras, pahamilah, apresiasilah, akui apa yang sudah ia lakukan. Jadilah pendengar yang baik, itu penting sekali ya. Perempuan kan punya kemampuan berkata-kata jauh lebih banyak ya daripada seorang pria. Dan itu yang menjadi kewajaran kalau para istri mau sekali bercerita ini dan itu, minta ini dan itu, dan minta didengar. Dan kali ini penting untuk menyadari kemampuan mendengarkan seorang istri terhadap suaminya juga penting sekali. Ini tantangan yang besar banget nih ya untuk para istri untuk bisa memberi waktu untuk mendengarkan. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika sang suami merasa didengarkan, merasa dimengerti perasaannya, kebutuhannya, dan itu akan membuat dia merasa bahwa ada seorang penolong yang boleh Tuhan hadirkan dalam hidupnya.
Nah, ini penting untuk kita sadari. Jadi yang pertama ada pengakuan dan apresiasi. Yang kedua ada waktu sendiri atau me time. Ada kebebasan dan juga patut dimengerti. Dan itu saya pikir menjadi kebutuhan para suami. Semoga dari sini happy couple, terutama para istri, boleh mengerti bahwa ada kebutuhan-kebutuhan besar dalam kehidupan suami dan itu perlu dipenuhi. Jangan sampai suami kita malah mencari pemenuhan kebutuhan itu di tempat lain. Semoga kita ditolong oleh Tuhan untuk terus-menerus mengenali suami kita. Dan bukan hanya itu, kita boleh hidup berbahagia karena setiap kita terpenuhi kebutuhannya dan bisa bersepakat untuk memuliakan Tuhan di tengah keluarga kita. Semoga kita benar-benar ditolong Tuhan untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam pernikahan kita. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa di episode berikut. Kalau saudara merasa bahwa ini semua sangat memberkati, saudara-saudara bisa like dan subscribe, dan juga share ke orang-orang lain di sekitar kita. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan saya mau berdoa secara khusus buat saudara-saudara pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan pengertian untuk kami memahami pasangan kami. Berkati para istri agar boleh memahami suaminya dengan kebutuhan-kebutuhannya. Diberkatilah rumah tangga setiap happy couple dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan, kuatkan dan teguhkan pernikahan kami semakin hari semakin penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.